Ya, tadi para narasumber sebelum on air ini sudah begitu seru membahas apa yang tengah terjadi hari ini pemirsa. Sidang gugatan pra-peradilan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana tim Hasto ini menggugat mengenai penetapan status tersangka Hasto yang dinilai cacat prosedur oleh KPK. Lalu sudah tepatkah alasan KPK menetapkan status tersangka pada Hasto Kristianto dan apa celah-celah kekeliruan yang coba diajukan oleh Hasto Kristianto dalam penetapan dirinya sebagai tersangka. Malam hari ini kita akan coba buka apa yang terjadi di persidangan bersama dengan para narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah ada Bang Patra MZen, kuasa hukum dari Hasto Kristianto. Bang Patra, terima kasih malam hari ini sudah hadir. Terima kasih juga Mbak Tadi Ken. sudah mengawal jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan juga hadir bersama kita Bang Aristo Pangaribuan, tentunya pakar hukum pidana. Bang Aristo, lama tidak bertemu, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan tentunya ada Mas Yudi Purnomo Harahap, mantan penyidik KPK. Mas Yudi, sehat, terima kasih sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Bang Patra, 9 poin petitum yang disampaikan tadi pada saat sidang gugatan pra-peradilan dari Hasto Kristianto. Apa kemudian poin-poin yang ingin dititik beratkan? Saya mau bicara begini Mbak Ken. Kita mau terapkan hukum itu berdasarkan norma, berdasarkan aturan, atau berdasarkan semau gua. Ya. Pra-peradilan itu sudah ada sejak 1792. Oke. Sejak abad 18. Ya, itu dikenal dengan habeas corpus. Apa maksudnya? Yang namanya aparat penegak hukum itu tidak boleh dia sewenang-wenang. Maka Mbak Ken, di dalam hukum itu yang namanya proses itu sama penting, sama utama dengan hasilnya. Oke. Nah, balik ke kasus Pak Hasto. Proses penetapan tersangka inilah yang kita persoalkan di permohonan pra-peradilan. Prosesnya ya, Bang? Prosedurnya, prosesnya. Ya. Saya kasih contoh yang paling gampang, yang bisa kita cerna gampang. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka, maka dia pasti melewati 2 tahap. Oke. Tahap pertama harus dilakukan penyelidikan. Tahap kedua, dia harus melaksanakan yang namanya penyidikan. Betul. Setelah penyidikan ini selesai, baru boleh menetapkan tersangka. Jadi secara norma harus dulu ada alat bukti, baru penetapan tersangka. Oke. Nah, menurut kami di dalil-dalil permohonan pra-peradilan, ini penetapan tersangka dulu, baru dicari alat buktinya. Apa contoh? Pertama, ya, kapan Pak Hasto memberikan keterangan sebagai saksi? Kapan? Oke. Ya. Maka dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2015 dinyatakan bahwa di Indonesia menganut pembedaan antara penyelidikan dan penyidikan. Ya, itu putusan MK itu. Oke. Begitu juga di dalam KUHP. Dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Ya. Di dalam perkara Pak Hasto, ini tidak pernah ada yang namanya proses penyelidikan. Pertanyaannya, barang bukti yang nanti besok hari Senin itu yang akan diajukan oleh KPK, itu kapan dia kumpulkan itu? Oke. Itu satu. Oke. Kedua, kalaupun dilakukan penyelidikan, ya, berdasarkan yang asas habeas corpus itu, yang namanya alat bukti itu harus mendapat atau didapat dari prosedur yang benar. Oke. Itu yang disebut dengan di dalam norma, di dalam literatur exclusionary clause. Baik. Ya, apa maksudnya? Ya. Ketika alat bukti itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar, maka tidak boleh perkara itu disidangkan. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita bisa menjaga integritas pengadilan. Oke. Bayangkan seorang hakim ya memeriksa dengan barang bukti ya yang digunakan atau diambil dari misalnya menjebak orang. Baik Bang Patra. Atau melawan hukum. Ya. Jadi kalau ini di persidangan ya
Kita optimis ini akan dikabulkan. Kenapa? Karena normanya ditabrak. Oke, baik, ditahan dulu Gitu Bang loh. Patra karena sudah sampai optimisme. Ini ada yang ditabrak loh Mas Yudi. Ini katanya tidak melalui proses penyelidikan, cari penetapan tersangka dulu baru cari alat bukti. Gimana tuh? Ya, saya pikir tentu kan KPK tidak akan semudah itu seperti yang disampaikan oleh Bang Patra ya. Tentu mereka kan bekerja kan dalam tim ya. Kemudian ada atasan yang mensupervisi. Ya, kemudian juga ada SOP yang harus mereka lalui. Termasuk tadi selalu saya katakan bahwa ini selalu diuji mulai dari tingkat direktorat ya, direktorat penyidikan sampai kemudian deputi penindakan hingga kepimpinan. Kan tidak mungkin ada satupun celah di situ. Jadi ketika kemudian dikatakan apakah KPK akan mampu untuk menjawab semua permohonan dari pihaknya Pak Hasto, saya yakin besok jam 11 siang itu sudah siap dengan KPK dengan jawaban-jawabannya. Termasuk tadi mengapa kemudian KPK memilih melakukan proses penyidikan melalui pengembangan penyidikan. Itu kan KPK punya alasannya. Kenapa mereka nggak melakukan penyelidikan terlebih dahulu? Pasti ada alasannya seperti itu. Koreksi itu. Baik, Saya mau koreksi. Tapi entar dulu Bang, entar dulu, baik, belum kita selesai. sebentar Bang Patra. Ya, artinya kan menurut saya Bang, apa yang Abang sampaikan itu akan dijawab oleh KPK. Gitu. Termasuk juga apakah ada 2 alat bukti yang cukup untuk mentersangkakan Pak Hasto? Besok akan disampaikan oleh KPK. Apa saja buktinya? Apakah buktinya ada kaitannya dengan perkara yang sebelumnya atau kemudian ada bukti baru? Saya pikir KPK juga tidak akan main-main di dalam upaya mereka untuk memenangkan pra-peradilan ini. Seperti itu Mbak. Oke, baik, gimana Bang Patra? Saya koreksi begini, ada pernyataan KPK tidak mungkin. Apa maksud ketidakmungkinan? Ketidakmungkinan itu menutup semua kemungkinan. Itu yang mau saya koreksi. Kalau sebelumnya KPK itu nggak pernah kalah pra-peradilan, ya, saya mungkin bisa pertimbangkan tuh statement tadi. KPK itu sudah 9 kali. Ya, 9. Nah, ini 9 nih. Kalau 11 nggak muat nih. Baik. 9 kali ya dinyatakan oleh pengadilan bahwa prosedur itu ditabrak. Gitu. Baik. Nggak usah saya sebutkan 9. Maka saya bilang, saya nggak bilang pasti dikabulkan, saya optimis. Tapi kalau ada yang orang bilang tidak mungkin, dari mana ceritanya? Yang buat jawaban aja bukan beliau. Saya kasih contoh. Baik. Saya kasih Contohnya contoh. disampaikan nanti Bang Saya Patra. harus ingat ya, ketika Baik, KPK Mas Yudi, kalah silakan. pra-peradilan, ya itu mereka menaikkan kembali sprindiknya. Hanya ada 2 yang belum dinaikkan. Kalau kemarin KPK menyampaikan bahwa masih belum ada alat bukti lagi untuk mentersangkakan. Artinya kan clear gitu ya, bahwa KPK ternyata diuji. Bang, ketika KPK kalah, naikkan sprindik lagi, itu diuji lagi, akhirnya KPK menang. Kan menarik Saya gitu kasih kan. contoh yang paling mudah. Jadi menurut saya, ya apapun ya, pasti ketika saya pengalaman sebagai penyidik, pasti akan dicari celah ya. Tapi pasti penyidik pun pasti mampu untuk menemukan jawabannya, pasti akan mampu menjawabnya. Dan akhirnya kan keputusan di hakim. Ya seperti itu Mbak. Baik. Saya kasih contoh yang paling gampang. Ya. Tanggal 23 Desember ya terbit sprindik 2. Ya. Tanggal 31 Desember keluar surat pencekalan. Kalau prosedurnya benar gimana? Pencekalan itu dasarnya sprindik tanggal 23 Desember dong, tahun 2024. Tapi yang dilakukan apa? Terbit surat cekal, dasar penerbitannya itu sprindik tahun 2020 coba. Ini yang saya bilang Mbak Ken. Tidak boleh atas nama pemberantasan korupsi prosedur tahapan ditabrak. Gak boleh. Tidak boleh atas nama pemberantasan korupsi prosedurnya ditabrak. Ini kondisi sidang gugatan pra-peradilan sepertinya berjalan seperti ini tadi Bang Aristo. Tapi ditahan dulu ya nanti untuk menganalisis apa yang terjadi nanti di pengadilan. Ya, kita tahan dulu pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda.